Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Fadil Tanjung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas proyek saya yang berjudul Customer Segmentation Using RFM Analysis using Binning and K-means Method. Jadi di sini tugas yang saya laksanakan adalah tugas untuk pemenuhan kelas Customer and Marketing Analytics di Sekolah Data Management. Jadi untuk yang pertama, kita masuk ke Business Understanding. Jadi terdapat kasus untuk perusahaan Book and Keep, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan buku di Eropa, salah satu yang terbesar, mengalami penurunan dari segi penjualan selama sampai 10% dalam waktu 2 bulan. Setelah dilakukan analisis, tim marketing dapat conclude bahwa marketing inisiatif yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak memiliki segmen yang sesuai. Sehingga untuk memperbaiki hal tersebut, tim marketing perlu mendefine sebuah segmentasi dari market yang sesuai. Terdapat isu lain terkait alokasi dari resource dan juga eh, perusahaan ini membutuhkan eee, sebuah eee, pattern yang dapat melihat kira-kira customer dari behavior eee, pelanggan itu seperti apa. Selanjutnya masuk ke bisnis objektif. Jadi untuk objektifnya adalah perusahaan ini ingin meningkatkan retensi dan juga revenue dari perusahaan selama 3 bulan ke depan, sehingga mereka akan mencoba untuk mengidentifikasi customer-customer mana yang memiliki potensi untuk di-treatment secara marketing seperti itu. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan dulu kira-kira untuk membuat target market strategi itu seperti apa, yaitu inputnya itu apa, otomatis kita membutuhkan data-data dari customer dan pembelian dan penjualan, lalu outputnya adalah segmen dari customer itu dan apa sih yang sebenarnya kita akan implementasikan. Jadi nanti ada berbagai macam karakteristik yang nanti mungkin akan digunakan sebagai sarana untuk segmentasinya. Lalu untuk model task-nya kita akan melakukan clustering, di mana nanti kita akan menggunakan 2 metode, yaitu ranking based dan K-means. Dengan cluster evaluasi untuk K-means sendiri kita menggunakan Elbow. Di sini kita bisa lihat workflow dari pembuatan machine learning-nya. Jadi yang pertama kita import dulu datanya dari Python, kita lakukan data validasi, lalu ADA, lalu data preprocessing seperti handling missing value, feature engineering, data normalization, lalu kita melakukan modeling untuk mendapatkan model terbaik, dan kita akan mendefine rekomendasi bisnis dan actionable insight untuk uh, kasus dari segmentasi ini. Jadi kita bisa lihat dulu di sini data description-nya. Di sini ada customer ID, invoice, revenue total, and purchase, sampai dengan voucher. Ini merupakan definisi-definisi yang nanti akan kita buat. Ada frekuensi, tenure, resensi, dan monetary. Di mana frekuensi adalah jumlah dari pembelian customer, transaksi customer. Lalu tenure itu adalah umur customer tersebut sudah menjadi customer kita, seperti itu. Resensi adalah uh, kapan transaksi itu terakhir dibandingkan dengan jangka waktu atau benchmark yang kita gunakan. Lalu juga ada monetary, di mana monetary ini adalah total dari monetary value atau transaksi yang dibuat secara dolar seperti itu. Nah, yang kita akan lakukan adalah yang pertama adalah import package, common package, pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn. Lalu kita load datasetnya. Selanjutnya kita buat fungsi untuk load dataset. Kita load datasetnya, kita lihat di sini ada 65.796 record ya, dengan kolom seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita cek apakah terdapat duplikasi, ternyata tidak. Kita cek juga tipe dari kolomnya. Nah, yang penting di sini adalah untuk purchase date.
di sini masih objek, kita typecasting dan kita ubah menjadi bentuk eh, dalam bentuk tanggal agar bisa dibandingkan dengan tanggal acuannya seperti itu. Ini sudah berubah menjadi date time. Selanjutnya kita melakukan EDA. Kita cek terlebih dahulu secara statistical descriptive-nya. Bisa lihat di sini untuk range dari customer ID, invoice, revenue, dan juga time span-nya. Di sini bisa kita lihat terdapat juga missing value di customer ID. Jadi dari sini kita akan men-treatment dropping terhadap customer ID yang tidak ada karena nanti akan susah untuk membuat uh, grafik dari RFM-nya seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat di sini kita dropping dari 65.700 menjadi 60.300. Kita cek lagi ternyata sudah tidak ada lagi missing value. Lalu kita hitung apakah terdapat invoice yang terduplikat, ternyata tidak ada. Dan juga berapa total unique customer ID adalah 881. Dan kita buat tanggal acuan benchmark untuk nantinya kita menghitung resensi, yaitu di sini last transaction terjadi pada 1 Januari 2022 atau transaksi dianalisis selama 1 tahun masa dari transaksi eh, toko buku tersebut. Lalu kita buat RFM feature, di mana yang RFMT ini sudah saya jelaskan tadi dengan last time transaction-nya di 2022 di bulan Januari tanggal 1. Lalu kita buat fungsi untuk resensi, tenure, frekuensi, dan ini ada fungsi retrieve RFM juga untuk mendapatkan uh, dataset atau data frame dari RFM untuk tiap-tiap dari customer, ini customer. Di sini bisa kita lihat terdapat 881 shape-nya, dan ini bisa kita lihat untuk hasil dari perhitungan RFM. Ada resensi, tenor, dan frekuensi, dan monetary-nya untuk masing-masing customer ID. Lalu selanjutnya kita mengecek fitur frekuensi dan tenor apakah terdapat one time purchaser, ternyata tidak ada. Lalu untuk monitornya pun juga tidak sama. Lalu kita cek juga data distribusinya di sini. Kita lihat resensinya sangat skew, right skew. Lalu standarnya left skew, frekuensi dan monetary juga sama, terdapat right skew. Lalu kita coba mendrop outlier untuk mempermudah proses analisa dan membuat data kita lebih robust seperti itu. Untuk kita drop untuk semua kolom dari resensi, tender, frekuensi, dan monetary. Kita lihat di sini secara uh, grafik kita lihat ya distribusinya sudah uh, lebih datar karena sudah tidak ada outlier yang sudah di drop out sebelumnya. Oke, selanjutnya ini merupakan fungsi yang dibuat untuk mempermudah pre-processing tadi kita rangkum di dalam fungsi ini. Selanjutnya eh, kita buat juga untuk pre-process RFM dataset di sini. Lalu kita bisa lihat di sini outlier sudah di-remove berdasarkan fungsi drop outlier yang masuk ke dalam pipeline ini seperti itu. Selanjutnya kita lakukan normalisasi data karena basis dari RFM ini merupakan uh, analisis yang berbasis pada distance, maka akan uh, sangat baik dan lebih baik kita lakukan uh, normalisasi min-max scalar untuk mendapatkan rentang jarak yang proporsional seperti itu. Kita buat fungsi fit dan transformnya. Selanjutnya kita transform datanya. Kita lihat di sini rentang datanya sudah dari 0 hingga 1 ya. Di sini sudah tertransform dengan baik. Selanjutnya kita membuat pipeline. Di sini kita lihat pipeline pre-processing data, di mana ini merupakan pipeline dari yang tadi sudah kita buat, tambahkan scalar juga. Lalu kita lihat di sini di step-nya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke approach clustering. Kita bagi menjadi dua, yaitu ranking method atau grading method dan k-mean clustering.
Dimana untuk ranking method yang pertama akan kita lakukan, kita buat fungsi dulu untuk membuat binningnya. Kita lihat di sini, kita bagi berdasarkan kuantil-kuantil, 0,2 sampai dengan 0,8, kita bagi menjadi 5, lalu kita slicing datanya berdasarkan kuantil tersebut, dan dapatkan tabel seperti ini, yaitu ada R group, F group, dan M group, dan kita dapatkan skor dari RFM-nya berdasarkan penjumlahan dari nilai-nilai tadi, atau rata-rata dari nilai-nilai tadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita tentukan untuk cluster tersebut, kita bagi menjadi 5, yaitu ada dissatisfied customer, ada sporadic shopper, lalu ada deal driven shopper, ada loyal customer, dan enthusiastic shopper. Di mana nanti kita buat fungsi untuk meng-assign segmennya untuk tiap-tiap customer ID. Kita dapatkan di sini untuk setiap customer ID dia masuk ke dalam segmen mana, dan di sini bisa kita slicing ya untuk mendapatkan masing-masing customer ID itu sudah masuk ke dalam segmennya seperti itu. Lalu kita coba plotting berdasarkan data RFM tadi untuk mendapatkan box plotnya untuk melihat distribusinya. Bisa lihat di sini untuk recency distribution untuk segmen enthusiast shopper ini akan lebih recent secara logika karena untuk enthusiast shopper ini merupakan customer paling uh, loyal ya seperti itu. Lalu ada loyal customer diikuti dengan lead driven, sporadic, dan satisfied. Ini bisa kita lihat semakin resennya semakin jauh ya, semakin tinggi ya. Lalu selanjutnya untuk uh, variabel frekuensi di sini. Bisa dilihat enthusiastic shopper memiliki frekuensi terbesar dengan rata-rata sekitar 160, dan dissatisfied customer hanya memiliki rata-rata di 20 ya. Dan begitu juga dengan monetary, ini juga bisa kita lihat terbagi merata untuk tiap-tiap dari segmentasinya seperti itu. Ini kita bisa lihat rangkuman dari main untuk masing-masing segmen, dari dissatisfied customer dan enthusiastic customer. Untuk enthusiastic shopper ini ada di angka 0,8 atau hampir satu hari ya. Customer di angka 2 untuk esensinya, driven di angka 4, sporadik di 9, dan dissatisfied shopper di 16 seperti itu. Di sini bisa kita lihat juga definisi dari masing-masing segmen. Jadi untuk karakteristik enthusiastic shopper ini merupakan customer yang memiliki low resensi, high frekuensi pembelian, dan high monetary value, dengan nilai resensinya tadi di 1, dengan frekuensi transaksinya di 157, ini cukup banyak ya. Lalu monetaringnya di 9.116, itu untuk mainnya. Secara general kita bisa memberikan inisiatif, yaitu memberikan customer individualized demand yang mereka inginkan seperti itu. Lalu kita memberikan juga suggestion produk berdasarkan pembelian sebelumnya. Untuk file customer juga sama, kita bisa lihat di sini yang membedakan adalah tingkat dari frekuensinya, dia di tingkat medium. Kita bisa membuat customer loyalty program untuk dan hadiah-hadiah lainnya untuk segmen ini, dan kita memberikan referral juga ya untuk agar mereka bisa mengajak teman-teman atau keluarga mereka untuk join untuk berbelanja di e-commerce kita seperti itu. Selanjutnya ada deal driven shopper, di mana kita lihat di sini lebih ke medium ya, di mana harapannya kita bisa mengencourage orang-orang tersebut dengan memberikan sampel dari goods kita atau service kita, sehingga kita dapat memberikan trial atau demo kepada mereka atau diskon seperti itu. Lalu untuk yang sporadik di sini bisa kita lihat resensinya udah cukup tinggi ya, dengan monetaringnya juga rendah, frekuensinya juga rendah seperti itu. Di mana kita perlu untuk meningkatkan atau memberikan survei terkait tingkat kepuasan dari mereka dan memberikan kupon diskon. Dan ini juga sama di dissatisfied customer juga memiliki pola yang mirip ya, di mana kita bisa meminta feedback dari mereka, dan
kita secara proaktif untuk nge-reach mereka agar mereka bisa terbantu dari isu-isu komplain yang mungkin mereka tujukan ke kita, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan clustering, menggunakan K-means clustering. Jadi di sini kita menggunakan package Secure Cluster K-means, di mana kita mengcopy dulu data-data untuk presensi, frekuensi, dan monitoringnya. Lalu kita buat sebuah fungsi untuk membuat inersianya. Kita hitung, kita titik, dan kita append resultnya ke dalam list tersebut. Lalu kita coba hitung nilai cluster dibandingkan dengan inersianya. Jadi di sini kita mencari nilai optimal dari cluster terbaik menggunakan elbow method, di mana eh, dengan penambahan nilai dari cluster, maka terdapat juga penurunan yang signifikan. Itu merupakan cluster terbaik yang optimal untuk digunakan, seperti itu. Oke, selanjutnya em, kita coba lihat di sini kita menggunakan eh, fungsi dari WCSS untuk menghitung jumlah cluster optimalnya. Lalu kita bisa lihat di sini bahwa tadi terdapat penurunan yang cukup optimum dari nilai tersebut, di mana cluster yang cukup optimum ada di cluster 3 dan 4, tapi kita lihat di sini kita mungkin menggunakan nilai 3 untuk mendapatkan cluster terbaiknya, seperti itu. Nah, kita coba kita fitting ke dalam modul K-means untuk cluster 3-nya. Kita state random step 42 untuk uh, membuat randomisasinya menjadi konstan, seperti itu. Selanjutnya kita predict ke setiap labelnya, dan kita dapatkan nilai dari centroid untuk masing-masing cluster seperti berikut. Selanjutnya kita lakukan analisis dengan melakukan assign label terhadap setiap customer, apakah dia masuk ke cluster 0, 1, atau 2, di mana untuk cluster 0 adalah middle customer, di mana dia punya low resensi, medium frekuensi, dan medium monetary. Lalu juga ke cluster 1 adalah highly potential churn, di mana dia high resensi, low frekuensi, dan low monetary. Sedangkan cluster 2 adalah enthusiast customer, di mana dia punya low resensi dan high frekuensi, dan juga high monetary. Kita buat fungsi untuk mengassign labelnya, label cluster untuk tiap-tiap customer secara otomatis, dan kita juga buat uh, box plot untuk memperlihatkan bagaimana distribusi dari datanya. Kita lihat di sini untuk resensinya, untuk extensious customer punya resensi yang cukup rendah ya, dibandingkan dengan middle dan highly. Di sini highly punya resensi yang cukup lama gitu untuk transaksi pembelian terakhir. Selanjutnya untuk frekuensinya juga untuk elite enthusiast customer memiliki frekuensi yang cukup tinggi dibanding dengan middle customer dan high customer. Lalu hal yang sama juga terjadi terkait monetary-nya di enthusiastic customer dan middle customer terhadap highly potential churn customer. Lalu kita coba membuat atau mengenerate dari general recommendation untuk tiap-tiap clusternya. Jadi yang pertama untuk yang enthusiastic customer, kita dapat memberikan marketing inisiatif berupa uh, kita bisa menawarkan kebutuhan mereka, seperti itu. Lalu kita bisa menawarkan berbagai macam produk sesuai dengan pembeliannya, sesuai dengan genre yang terakhir mereka buat, mereka beli, atau kita bisa membuat semacam program untuk customer loyalty program untuk uh, mendapatkan berbagai macam advantage untuk customer tersebut. Lalu untuk yang middle customer, kita bisa mengencourage mereka untuk mendapatkan sampel dari produk kita, atau mendapat menggunakan trial, demo, dan juga memberikan diskon begitu. Selanjutnya untuk yang high potential search, kita bisa mengimplementasikan uh, pendekatan secara proaktif kepada customer untuk menjawab komplain mereka. Lalu kita bisa memberikan survei dan meminta feedback.
untuk mendapatkan preferensi mereka agar kita mengerti kira-kira keluhan dari mereka itu seperti apa dan kita bisa memberikan diskon dan promo ya untuk agar mereka bisa meningkatkan tingkat pembelian. Setelah kita masuk ke part in-depth analysis and recommendation, kita berharap kita bisa memberikan uh, short term dan long term rekomendasi untuk perusahaan tersebut. Kalau kita bisa uh, mengeplot nih dari tabel distribusi tadi, bisa kita lihat distribusi dari dosennya, lalu dari monitoringnya, dan juga dari frekuensi distribusinya. Lalu kita assign kembali tadi ke Airham true value-nya dari hasil yang tadi kita uh, standarisasi ya. Kita dapatkan agregasi dari nilai-nilainya seperti ini. Jadi untuk jumlah customer yang antusias itu ada 266, sedangkan yang middle customer 305, dan highly potential ada di 162. Kita bisa buat presentasinya di mana ternyata revenue yang terbanyak kita dapatkan tuh di antusias customer, sedangkan customer yang terbanyak tuh ada di kelas middle customer seperti itu. Jadi di short term mungkin kita bisa berkonsentrasi untuk uh, memberikan effort marketing kepada enthusiastic dan middle customer dengan berbagai macam promosi ya dan diskon gitu, baik itu upselling, cross-selling, uh, dan juga mungkin selanjutnya kita coba untuk analisa lebih lanjut ya. Di sini bisa kita lihat untuk uh, penggambarannya ya. Kita bisa membuat rekomendasi secara short term. Jadi untuk masing-masing klasternya, untuk yang enthusiastic customer itu mereka itu merupakan customer yang paling valuable untuk perusahaan. Sehingga kita perlu untuk memaintain mereka dengan uh, loyalty seperti itu. Dan juga kita harus uh, memberikan atensi yang lebih khusus terhadap segmen ini karena dia menyumbang lebih dari 70% tadi terhadap penjualan kita itu. Jadi mungkin kita bisa memberikan pendekatan lebih personal kepada mereka agar mereka terus mensupport produk kita dan memberikan loyalty program kepada mereka. Kita harus berfokus pada cross-selling dan upselling terhadap segmentasi ini dan juga harus mempersiapkan dana atau alokasi dana untuk 296 orang yang sudah masuk ke dalam segmen ini seperti itu. Dan promosi ini kita bisa lakukan 2 sampai 3 hari karena sesuai tadi dengan uh, kebanyakan dari tingkat resensi mereka ya setiap bulan. Lalu yang kedua di middle customer ini merupakan segmentasi yang paling banyak yang ada, di mana dengan adanya middle customer ini mereka dan juga enterprise customer itu menyumbang sekitar 93% dari revenue yang digenerate oleh perusahaan. Jadi mungkin yang bisa kita berikan kepada mereka adalah kita memberikan limited promo dan kita perlu membuat sense of urgency agar mereka merasa bahwa promo itu worth it dan harus dibeli seperti itu. Selanjutnya kita bisa membuat produk-produk bundling agar meningkatkan AOV dari mereka dan kita juga perlu terus menggencarkan promosi uh, per bundle produk tadi 3 sampai 4 hari ya dan juga memberikan promosi harganya. Lalu untuk yang highly potential churn ini sebenarnya ini segmen yang kecil hanya 5% uh, untuk penyumbang revenue-nya. Sebenarnya kita tidak perlu fokus tapi uh, kita bisa saja men-treatnya dengan memberikan diskon promo, lalu memberikan email campaign. Lalu kita perlu mendapatkan feedback-feedback dari mereka ya untuk bisa memperbaiki uh, produk kita seperti itu. Saja untuk yang long term game, jadi untuk yang enthusiast customer ini kita bisa membuat event khusus agar
meningkatkan rasa emosionalitas atau koneksi terhadap brand kita seperti itu. Lalu kita bisa juga untuk mengembangkan brand ambassador, uh, membuat mereka menjadi brand ambassador kita dan mereka bisa menspreadnya dan um, menjadikan uh, mereka merefer ke customer-customer baru seperti itu. Lalu juga seperti yang dibahas tadi, krusial juga kita membuat loyalty program berdasarkan segmentasinya. Kita membuat semacam platinum loyalty program seperti itu. Mungkin juga kita bisa menawarkan benefit seperti free ongkir gitu untuk transaksinya. Eh, Basisnya mungkin 2 sampai 3 hari ya, tadi berdasarkan tingkat dari resensi mereka di angka segitu seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang middle customer, eh, agar mereka tetap bertransaksi dengan kita perlu memberikan targeted email dan juga mungkin eh, newsletter ya. Dan nilai-nilainya itu harus valuable bagi mereka seperti itu, dan kita juga perlu meng-offer loyalty program. Tadi kan platinum untuk yang enthusiast customer, ini kita bisa memberikan loyalty program berupa gold tier gitu. Lalu selanjutnya kita bisa provide juga benefit-benefit lain untuk mereka. Mungkin selama 5 hari untuk promosinya sesuai dengan tadi tingkat retensi dari mereka. Dan juga untuk yang terakhir mungkin yang highly potential churn, kita perlu uh, memberikan promo-promo ya seperti uh, hadiah gitu, loyalty program mungkin akan berisiko di sini. Mungkin lebih ke price diskon gitu. Kita terus harus bisa meningkatkan komunikasi dengan mereka, baik direct email, sosial media, lalu bisa juga dengan targeted email seperti itu. Lalu kita bisa juga membuat tier terkecil, mungkin tier silver ya. Eh, ada bonus seperti mungkin free shipping gitu. Eh, tapi mungkin ini lebih sedikit ya untuk durasinya, karena tadi resensinya dari mereka itu juga kita lihat cukup tinggi seperti itu. Nah, itu mungkin terakhir masuk ke konklusi. Jadi kita bisa ambil benang merahnya di sini untuk analisis yang sudah kita lakukan di atas tadi. Kita menggunakan dua approach untuk customer segmentation, di mana tadi kita menggunakan binning method dan juga menggunakan K-means. Mana tadi untuk yang binning method kita bagi menjadi 5 segmen, dan K-means kita bagi menjadi 3 segmen ya. Nah, mungkin untuk future works yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan dapat memprediksi customer value, kita bisa menggunakan CLV analysis untuk menentukan uh, kira-kira revenue total yang nanti akan kita dapatkan sepanjang waktu untuk tiap customer itu berapa, agar nanti kita bisa melakukan forecasting terhadap revenue secara lebih real seperti itu. Mungkin demikian pemaparan dari project saya. Apabila ada kesalahan mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.